kuliah PPL 1 jurusan Bimbingan Konseling Islam yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahma sebagai observer, kemudian ada Asri Desianti sebagai konselor, ada Windy Fadilah sebagai konseli, dan juga ada Adi Setiawan sebagai videografer. Nah, di video ini kami akan mempraktekkan sebuah praktek konseling yang bertemakan yaitu manajemen diri yang rendah. Pada kasus ini, konseli merupakan mahasiswa semester 6. Dia itu sibuk dalam kegiatannya, yaitu banyak aktivitas seperti aktif di organisasi, kemudian ada freelance juga. Nah, dia itu bingung, seperti merasa tertekan akan semua kegiatannya. Kemudian dia berencana untuk mendatangi seorang konselor akan masalahnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Kakak, ayo sini masuk. Duduk dulu. Terima kasih. Bukankah kemarin kakak yang memberitahu saya lewat WA? Iya betul Kak, saya sudah sempat menginfokan lewat WhatsApp. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Ini dengan kakak siapa? Saya Windy Fadilah. Oh, dan saya Asri Desianti. Nah, tadi kakak kesini sendirian? Iya, saya sendirian tadi naik motor. Oh, naik motor. Oke kak. Nah, kan kakak kesini pasti mempunyai tujuan. Tidak mungkin kan kesini tidak memiliki tujuan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas dulu kontrak terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kakak pernah melakukan konseling? Belum pernah, ini pertama kalinya sih. Baru pertama kali. Oke, saya jelaskan sedikit dulu ya kayak apa itu konseling. Nah, konseling itu sebuah pemberi bantuan untuk menyelesaikan masalah. Yaitu saya akan membantu menyelesaikan masalah kakak. Nah, di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kakak dan kakak sebagai konseli. Nah, di sini kakak bisa bercerita kepada saya. Kakak tidak perlu sungkan, kakak tidak perlu takut karena di sini konseling itu memiliki asas kerahasiaan, asas keterbukaan salah satunya. Oleh karena itu, kakak tidak perlu merasa takut kepada saya. Gitu kan. Nah, kalau lebih enaknya gimana? Saya panggil kakak dengan sebutan apa? Boleh Kak Windy aja. Oke, Kak Windy. Nah, Kak Windy sekarang akhir-akhir ini sedang merasakan apa? Boleh diceritakan. Kalau kakak berkenan bercerita, kakak sedang bercerita dengan yang tepat kepada saya. Boleh diceritakan akhir ini sedang merasakan seperti apa? Iya, jadi begini. Saya tuh merasa belakangan ini agak terlena, terus juga berantakan gitu. Bahkan untuk sekedar mengurus diri sendiri. Kayak saya kan sekarang semester 6 ya. Sudah mulai banyak tugas, praktek. Belum lagi harus membagi waktu yang baik mengurus di rumah, bantu-bantu orang tua. Terus juga saya mengambil part time. Jadi selama kelas online ini saya juga mengambil waktu untuk ikut membantu mencari uang begitu. Apakah dengan kegiatan tersebut kakak merasa terbebani atau? Awalnya sih saya pikir enggak ya. Tapi mungkin makin kesini tuh mulai ngerasa berat gitu. Di samping itu juga saya ada ikut UKM, jadi mau ngadain event dan saya harus bertanggung jawab di situ. Semakin kesini saya mulai ngerasa kok tanggung jawab saya banyak, yang ini penting, yang itu penting, di rumah, di kampus, belum lagi kerjaan. Nah, saya bingung sendiri jadinya. Oke, saya memahami apa yang Kak Windy rasakan. Tadi kan Kak Windy menjelaskan pada saya bahwa Kak Windy membantu orang tua di rumah, sekarang tugas praktek banyak, terus part time kerja dengan Kak Windy mengikuti UKM yang di kampus. Kalau menurut Kak Windy, mana yang lebih memprioritaskan di antara kegiatan tersebut? Kalau untuk yang di rumah pasti itu juga prioritas, karena sebelum kuliah kan memang sudah terbiasa. Lalu yang kedua pasti urusan kuliah sih.
Di samping itu baru UKM dan part time. Apakah kamu ini merasa cemas atau stres ketika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berbarengan? Jujur iya, saya juga agak terbebani gitu karena benar-benar ngerasanya semua tanggung jawab tuh nyerang saya gitu. Apa yang dilakukan Kak Windy misalnya kalau sedang mengalami tekanan tersebut, apa yang dilakukan Kak Windy? Biasanya sih saya me time sendiri karena saya kan jadi jarang main sama teman di luar, jadi lebih memilih di rumah aja, kayak di kamar melakukan hal yang saya suka kayak nonton TV atau mendengarkan musik, baca-baca buku. Cuma yang kadang saya apa ya, yang bikin saya sebel sama diri saya sendiri tuh kadang suka lupa waktu tuh. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan diri saya di rumah, tapi rasanya tuh terlalu berlebihan sehingga saya kadang ditegur sama orang rumah. Jadi jarang membantu di rumah gitu, pekerjaan rumah tangga. Jadi saya kok jadi berantakan gini, yang tadinya bisa menghandle diri sendiri sama ngebantu orang tua, tapi sekarang malah fokusnya jadi egois gitu. Kerepotan ya Kak ya? Betul. Oke. Berarti permasalahan Kakak ini ya terlalu banyak kegiatan, tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol waktu, dan juga manajemen emosi Kakak itu sendiri. Nah, kalau misalnya di rumah yang tadi Kakak jelaskan, membantu orang tua, misalnya bekerja itu disuruh orang tua, apa Kakak sendiri yang mau? Awalnya inisiatif sih, karena sebenarnya cuma ngebantu kecil-kecil aja. Oke Kakak, tadi udah Kakak jelaskan ya permasalahannya kurang mak. Kalau misalnya kenapa Kakak nggak bermain dengan teman-teman gitu? Apa Kakak menarik diri atau tidak? Ya itu tadi, karena saya merasa sadar gitu, kayaknya pengen menghilangkan diri sendiri dulu, jadi ya fokusnya di rumah aja. Gitu. Berarti Kakak sekarang saya butuh komitmen Kakak ya, karena ini tentang manajemen Kakak, manajemen waktu Kakak gitu. Nah, kalau boleh saya menyarankan ya Kak ya, di sini kan tanggung jawab Kakak yang paling besar itu adalah kuliah itu. Nah, kalau gimana misalnya Kakak mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memprioritaskan itu? Gimana Kak? Boleh, nanti saya coba pikirkan, mungkin harus dikomunikasikan ya sama ibu, bapak, mungkin lebih ke bisa berhenti dulu part time-nya, karena itu kan bukan yang utama juga sih. Iya. Nah, apakah dalam organisasi juga Kakak sibuk sekali atau gimana? Kalau untuk belakangan iya, karena mau ada event sih. Ya kalau boleh menyarankan ya Kak ya, itu kegiatan yang misalnya terlalu banyak gitu kan. Kalau Kakak merasa kewalahan, Kakak urutkan dulu terlebih dahulu yang prioritas seperti kuliah, membantu orang tua, kemudian antara bekerja atau bekerja atau mengikuti kegiatan gitu. Jadi Kakak mengurutkan dulu kegiatan yang prioritas, kemudian ketika Kakak merasa sudah menyelesaikan satu masalah atau menyelesaikan satu kuliah, luangkanlah waktu Kakak untuk memberikan reward kepada diri sendiri itu agar Kakak tidak terlalu stres. Terima kasih, sudah lumayan ada pencerahan sih Kak. Oh ya, sama-sama. Oh ya Kak ya, kalau misalnya Kakak merasa kurang puas atau misalnya masih ada sesuatu masalah lagi, boleh Kakak datang ke sini lagi untuk melanjutkan kontrak selanjutnya. Ya semoga kegiatan Kakak dapat berjalan lancar gitu, dapat membagi waktu dan memprioritaskan yang dari prioritas terlebih dahulu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.